Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya damun ni'am. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fasal muttaqun. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Jumat kali ini, di masjid yang sangat cintai ini, marilah kembali memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di mana pada kesempatan berbahagia ini, di Jumat bulan suci Ramadan ini, Allah masih memberikan berbagai macam nikmat di dalam kehidupan kita. Di antaranya jamaah berbahagia, nikmat iman dan Islam, bahkan panjang umur, sehingga di kesempatan berbahagia ini insya Allah di masjid yang kita cintai ini kita sama-sama melaksanakan di antara salah satu kewajiban kita yang merupakan suatu fardu ain, wajib dan harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita, khususnya di hari Jumat ini. Kalau ada saudara kita sengaja tidak melaksanakan di antara salah satu kewajiban ini, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Namun jemaah berbahagia, sebagai seorang muslim tetap mendoakan saudara-saudara kita agar insya Allah jemaah yang berbahagia di hari Jumat berikutnya kita kembali secara bersama-sama melaksanakan kewajiban ini, insya Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya senantiasa menjadi salah satu bagian dalam kehidupan kita, bahwa kita sebagai umatnya tetap istiqomah mengikuti ajaran-ajaran beliau. Sesungguhnya banyak ajaran yang sangat dianjurkan dalam kehidupan kita ini untuk dikerjakan. Dan satu di antaranya jemaah yang berbahagia, khususnya di hari Jumat, kata Rasulullah, perbanyaklah bersalawat kepadaku. Jadi kita disuruh jemaah Jumat yang berbahagia itu, di hari Jumat kita disuruh untuk memperbanyak bersalawat, mendoakan Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya jamaah yang berbahagia, Allah sendiri bersalawat kepada Nabi, apalagi kita jamaah yang berbahagia. Oleh karena itu, salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim yang masih hidup senantiasa
perbanyak selawat, dan insya Allah jamaah yang berbahagia, di hari kiamat nanti kita bersama-sama surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jemaah yang berbahagia. Di Jumat kali ini izinkan kembali membawakan sebuah khutbah Jumat yang insya Allah saya beri judul kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, di tahun 2026 masa ini. Hadirin kaum muslimin berbahagia. Seperti halnya insya Allah kita sudah ketahui bersama, kita sudah lakukan secara bersama-sama bahwa bulan suci Ramadan ini sudah meninggalkan kita beberapa hari. Tinggal 1 minggu lagi kita bersamanya. Oleh karena itu jemaah Jumat berbahagia, sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa bulan suci Ramadan ini di tahun 2026 masa ini adalah bulan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun dikatakan sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita mampu dalam kehidupan kita ini di tahun ini, di bulan ini, memuliakan bulan ini. Bagaimana caranya jemaah Jumat berbahagia? Tentu di bulan suci Ramadan bukan cuma saja kita santai saja, tidak melakukan suatu ibadah, tapi bagaimana sebagai seorang muslim itu mampu melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk alhamdulillah kita sudah laksanakan sebagai suatu kewajiban kita di bulan suci Ramadan adalah melaksanakan puasa secara bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Ini adalah merupakan jamaah Jumat yang berbahagia, di antara salah satu pertanda kita sudah bersyukur kepadanya. Karena dikatakan bersyukur itu adalah ketika kita mampu mengucapkan alhamdulillah, kita juga bisa mampu melakukan, mempraktikkan dalam kehidupan kita. Dan insya Allah di bulan suci Ramadan ini, orang-orang yang melaksanakan puasa sebagai tanda kesyukuran kita akan diampuni dosanya beberapa tahun lalu. Jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berpuasa pada bulan suci Ramadan karena iman dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah siapa saja berpuasa di bulan suci Ramadan ini dengan ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka tepat sekali jemaah yang berbahagia, kita di antara salah satunya orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya jemaah yang berbahagia, banyak sekali dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah meninggalkan perintah-perintahnya. Mungkin saja sebagai seorang muslim dia tahu bahwa sholat berjamaah itu adalah wajib bagi seorang muslim yang sudah balik, tapi dia tidak laksanakan. Kecuali ada alasan tertentu darurat, sakit keras dan lain sebagainya. Belum lagi dia sholat, tapi mungkin saja ada saudara kita meninggalkan puasa itu, sementara dia sudah tahu puasa itu adalah merupakan suatu kewajiban.
Puasa wajib ini jemaah Jumat rahimakumullah hanya satu kali saja datang di bulan suci Ramadan setiap tahunnya. Nah, pantaslah jemaah Jumat yang berbahagia di hari ini di masjid kita yang kita cintai ini sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita berada di masjid ini dan kita sedang puasa dan kita sudah menyelesaikan semua puasa-puasa itu. Tinggal berapa hari lagi kita sudah terbebas dari kewajiban ini di tahun ini. Kesyukuran kita jamaah ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan suatu kesempatan panjang umur kita juga yang merupakan suatu modal besar. Karena ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, tidak ada lagi aktivitas yang kita lakukan kecuali kita kembali kepadanya. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, banyak sekali kesempatan yang Allah berikan kepada kita ketika kita masih sehat. Ketika kita Allah Subhanahu wa taala mempersebaik hartanya kepada kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan, kalau dalam pemerintahan itu jabatan dan lain-lain sebagainya, kita puas merasakan semua itu. Jangan sampai jamaah Jumat berbahagia. Di dalam Al-Quran dijelaskan ada namanya istitrod. Apa yang dimaksud dengan istitrod ini jamaah yang berbahagia? Adalah merupakan suatu jebakan yang diberikan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin yang berlangsung terus menerus. Diberikan suatu kesehatan walaupun dia tidak sholat. Diberikan suatu jabatan walaupun tidak sholat. Diberikan harta dalam kehidupan dunia ini walaupun tidak sholat. Nauzubillah min dzalik. Tetap berlangsung terus dalam kehidupannya. Jebakan ini jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada merupakan suatu ujian berat bagi seorang muslim yang sudah mengaku bahwa Allah itu merupakan sembahan kita yang wajib kita laksanakan kewajiban kita. Beda dengan jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang melaksanakan puasa, memperbaiki hubungannya terhadap sesama, tidak ada perselisihan. Itu pun kalau ada perselisihan dia selesaikan pada saat itu dia sampai 3 hari. Tetapi kalau bertahun-tahun dia tidak selesaikan dan sementara dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, ini jebakan yang sangat besar dan kita sudah terjerumus di dalam kehidupan yang tersesat. Dan insya Allah mudah-mudahan di kesempatan berbahagia ini dan seterusnya tidak ada seperti itu dalam kehidupan kita. Ini hanya merupakan suatu peringatan dan sesungguhnya banyak yang terjadi dalam kehidupan kita seperti ini. Oleh karena itu pantas sekali jemaah Jumat rahimakumullah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak berada di kategori yang dapatkan suatu jebakan yang sifatnya diberikan kepada yang bersifat keduniaan ini. Tetapi lebih bagus jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta diberikan kepada kita, jabatan diberikan kepada kita semua, kesehatan apalagi, sementara selalu kita melaksanakan kewajiban kita, hubungan pada Allah Subhanahu wa taala, hubungan terhadap sesama dan lain sebagainya, sering mengeluarkan sedekah apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kita paksa jemaah Jumat rahimakumullah, harta yang kita miliki sedikit ataupun banyak misalnya, keluarkan, karena tidak mungkin dan siapa tahu kita tidak dapatkan lagi Ramadan berikutnya. Padahal ingin sekali bersedekah, menyumbang kepada saudara-saudara kita atau tempat-tempat yang membutuhkan. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan jemaah Jumat rahimakumullah bahwa ada seorang muslim itu ingin kembali ke dunia walaupun 1 hari saja ataupun 1 detik, tapi Allah tidak memberikan itu karena kita sudah meninggal. Ini saja merupakan suatu perumpamaan jemaah Jumat rahimakumullah bahwa begitu pentingnya sedekah ini
untuk dikeluarkan, dan itu merupakan pertanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu tinggal 1 minggu ini perlu kita mengevaluasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana? Apakah ada peningkatan atau semakin buruk atau lebih baik daripada tahun sebelumnya? Ada hadis menjelaskan jamaah Jumat rahimakumullah. Kata Rasulullah, barang siapa yang keadaan amalnya lebih buruk dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, maka itulah orang-orang, kata Rasulullah, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Lebih buruk yang dimaksud di sini adalah ketika di tahun lalu atau di hari-hari pertama, 2 dan sampai hari ke-15 sebelumnya itu, pas di hari ke-26, 25, 6 dan seterusnya, dia meninggalkan sholat misalnya, dia meninggalkan puasa. Dan inilah yang dimaksud dengan orang-orang yang tersesat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut, barang siapa yang kedamalnya masih sama dengan sebelumnya dengan sekarang atau tahun ini, Allah juga, Rasulullah menjelaskan kepada kita, dia masih tetap orang yang merugi. Kenapa dikatakan yang merugi? Berarti ibadah mereka lakukan itu tidak ada peningkatan yang dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya baca Al-Quran di tahun lalu, di tahun ini masih tetap terus begitu, hanya 1 kali tamat saja. Begitupun misalnya dia melaksanakan sholat duha, tahun lalu cuma 2 rakaat, di tahun ini tetap juga masih seperti itu. Sesungguhnya yang dimaksud di sini merugi adalah tidak ada peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih begitu terus. Padahal kalau kita baca Al-Quran itu, 1 huruf mendapatkan 1 kebaikan, 1 kebaikan mendapatkan 10 pahala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini 70 kali lipat kali 1.027.000. Menurut Imam Syafi'i itu bahwa jumlah huruf dalam Al-Quran 1.027.000 kali itu, kali 70.000, kali 70. Berapa banyak jamaah yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala kita dapatkan pahala, apalagi kita tamatkan Al-Quran 2 sampai 3 kali misalnya. Inilah yang dimaksud kerugian berada pada kita semua kalau terus menerus ibadah yang kita lakukan tidak ada peningkatan. Kalau kata Rasulullah SAW, barang siapa yang keadaannya di tahun lalu lebih baik di tahun ini dibandingkan tahun lalu, maka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung di sini, karena segala aktivitas ibadah yang kita lakukan itu selalu ada peningkatan. Dia tahu misalnya ketika kita sudah melaksanakan sholat isya, dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah, kemudian bersama-sama dengan imam melaksanakan sholat witir secara berjamaah pula, kata Rasulullah SAW, sama dengan melaksanakan sholat semalam suntuk atau 1 malam penuh. Tidak ada berhenti-berhentinya sholat. Kalau kita perhatikan itu, kita tidak mampu melaksanakan 1 malam penuh itu sholat berapa rakaat. Padahal cuma 3 rakaat saja kita laksanakan bersama-sama dengan imam di masjid, sholat witir secara berjamaah sesudah kita melaksanakan sholat tarawih. Pahalanya luar biasa jamaah Jumat rahimakumullah. Pada inilah dimaksud jamaah yang berbahagia, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ketika dia mengetahui semua ini, dia tidak tinggalkan itu sampai akhir Ramadan. Kalau alasannya, ya saya pulang ke rumah karena ingin melaksanakan sholat tahajud, ya tidak ada masalah jamaah yang berbahagia. Silakan laksanakan sholat tahajud, karena memang ada perkataan hadis, siapa saja yang melaksanakan sholat sunnah dan ditutup dengan witir, maka tidak ada lagi katanya sholat sunnah.
Tapi ada penjelasan lain bahwa silakan tutup saja witir itu satu dan kita melaksanakan sholat tarawih. Tapi boleh kata Rasulullah itu melaksanakan sholat sunnah tahajud, tidak perlu lagi kita witir. Itulah merupakan suatu ibadah tambahan kata Rasulullah SAW. Ketika kita laksanakan di antara sholat sunnah yang tidak wajib ini, sholat tahajud, kita lakukan secara rutin. Di sanalah kita juga mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dan masih banyak lagi yang perlu kita harus lakukan dalam kehidupan kita untuk senantiasa memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sesama, agar ibadah yang kita lakukan itu tetap terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga kita sebagai seorang muslim di Jumat kali ini dan seterusnya kita tetap senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan catatan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan saja dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi kami sendiri, dan dapat diambil mana yang terbaik untuk kita. Barakallahu li wal fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikrul hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.